Ustadz Amirul Mukminin SRW. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami muliakan, tokoh agama yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh dan sesepuh yang kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran yang kami hormati, aparatur pemerintah yang mewakili, dan juga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat itu, kita diringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di masjid tercinta kita ini dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini semua menjadi salah satu wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Shalawat ma'asalam selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang diberi syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Pak, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan, mohon izin dulu nih Pak. Ini penceramahnya sangat terkenal Pak, tapi di alam gaib. Di alam gaib gitu. Jadi pun rileks saja, santai saja, nggak usah tegang-tegang. Sambil nutur nih Pak, sambil menikmati apa yang sudah dihidangkan oleh panitia. Kita rileks saja. Hadirin rahimakumullah, di awal kami membacakan ayat yakni surat Yunus ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah
sing semangat ibu. Pun ngantuk nopo dereng ibu. Dereng nggih. Saya ulang ibu, saya semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi diulang ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad bahwasanya anugerah dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergembiralah karena itu semua adalah lebih baik daripada yang lainnya. Bu, Pak, alhamdulillah. Masih semangat ya Pak? Masih awal soalnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Profesor Quraisy Shihab. Beliau mengatakan bahwasanya Quran surat Yunus ayat 85 ini mengatakan bahwasanya anugerah dan rahmatnya Allah itu adalah sangat agung. Di antaranya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita atas kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak. Kebaikan dan kasih sayang Allah itu sangat luar biasa. Maka nikmat yang luar biasa ini tiada tandingannya daripada kebaikan-kebaikan lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini adalah manusia Pak, tapi bukan manusia biasa, melainkan ibarat permata di antara bebatuan-bebatuan lainnya. Muhammadun basyarun kal basyari. Masih semangat ya? Bapak Ibu rahimakumullah, inilah sebabnya mengapa kita pun juga ikut andil bagian daripada memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk daripada kegembiraan kita atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian tempat itu Pak, di sebagian tempat itu Bu, kalau bulan Maulid itu dirayakan secara besar. Kalau di daerah Madura nih Bu Pak, perayaannya itu bukan lagi berkelompok seperti ini, tapi perkakal. Jadi kebetulan kita dulu pernah main di Jawa Timur Pak.
banyak teman dari kalangan orang Madura. Beliau bercerita kalau bulan Maulid itu perayaannya sangat luar biasa. Jadi lebih effortnya, semangatnya itu melebihi daripada Lebaran Idul Fitri, Pak. Jadi kalau liburnya Idul Fitri sekian hari, kalau bulan Maulid itu lebih banyak karena perayaannya per rumah. Jadi kalau bulan Maulid itu kalau tidak masak itu kenyang terus setiap hari. Karena ini apa? Karena saking gembiranya atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, Maulid itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita itu mesti senang bahagia atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa makna daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot menjelaskan bahwasanya makna daripada Maulid ini bisa dikatakan dua, Pak. Bisa dikatakan Maulid ataupun Maulud. Dua-duanya sama-sama benar, sama-sama baik. Beda maknanya, Pak. Beda maknanya, tapi sama-sama baik. Kata beliau, kalau dikatakan Maulid ini yang dihormati atau yang dirayakan adalah hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut daripada ilmu bahasa siwatullah, kata beliau. Nah, kalau dikatakan dengan Maulud, ini yang dihormati, yang dirayakan dan yang dimuliakan adalah bayi yang dilahirkan, Pak. Dalam hal ini adalah bayinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, monggo mau mengatakan Maulud bayi yang dilahirkan yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan. Mau mengatakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga oke. Ini hari yang dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya siapa orang yang pertama kali memperingati daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ini kita harus tahu, Pak. Di luar sana sebagian menjadi perdebatan, betul? Betul ya, Pak? Murah ini apa nih? Hal yang baru, mengada-ngada, bahaya. Maka kita mesti tahu siapa orang yang pertama kali memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang memperingati pertama kali Maulid Nabi adalah Nabi sendiri, Pak. Nabi sendiri. Bagaimana caranya Nabi memperingati? Beliau berpuasa setiap hari Senin. Maka suatu ketika ditanya nih, para sahabat nanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Kemudian Nabi menjawab, "Karena di hari Senin aku dilahirkan, dan hari Senin juga saya pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu." Monggo, Pak. Maka hadirnya kita di sini dalam rangka bergembira memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah dicontohkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ragu, apalagi yang kita peringati ini adalah orang yang sangat mulia. Muhammadun basyarun kal basyari. Muhammad adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Bal muwakkal yaquti bainal hajari. Diibaratkan seperti permata di antara batu-batu biasa lainnya. Manusia biasa. Lawan kita anak-anak kita saja nih, Pak. Kalau pas wayahnya tanggal lahirnya diperingati, betul, Pak? Betul, Bu? Betul. Digawe ingkung tumpeng, diundang saudara-saudaranya, ada tiup balon, tiup apa lagi?
trompet, apalagi lilin, apalagi lengkap semua. Itu anak kita. Apalagi ini adalah orang yang nantinya salah satu yang akan memberikan keselamatan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya siapa sih orang yang pertama kali gembira ketika Nabi dilahirkan? Ada yang bisa jawab Pak? Nanti dikasih hadiah. Ucapan selamat Anda bisa jawab. Siapa orang yang gembira ketika Nabi dilahirkan? Pamannya. Benar Bu. Selamat Ibu bisa jawab. Ya, pamannya yang pertama kali gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa pamannya? Yakni Abu Lahab. Abu Lahab yang gembira senang atas kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kegembiraannya bagaimana? Dengan cara beliau atau Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Karena hal inilah Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan siksanya Abu Lahab di neraka setiap hari Senin. Karena kita tahu siapa Abu Lahab ini. Abu Lahab ini adalah pamannya, akan tetapi orang yang sangat membenci dan juga memerangi daripada dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Abu Lahab saja orang yang sangat membenci, orang yang sangat memerangi daripada dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan siksanya di neraka setiap hari Senin karena gembira ketika awal Nabi dilahirkan. Bagaimana dengan kita umatnya, Pak? Bagaimana dengan kita yang tidak pernah bertemu tapi kita mengimani, mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mudah-mudahan kita bukan hanya diringankan daripada siksanya, tapi betul-betul diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, oleh karenanya di antara amalan yang mesti kita lakukan di bulan Maulid ini adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita gembira, kemudian kita memperbanyak sholawat, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena kata Nabi, "Sholatukum alayya", bersolawatlah kalian kepadaku, muhallaqatun, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak membaca sholawat, kita senang membaca sholawat dari awal tadi sampai hari ini pun juga sampai detik ini kita membaca sholawat. Dengan sholawat ini mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohatil adyan tashadu filayalil maulidi wa tarikh nuri abadu ma'ani ahmadi. Rohatil adyan tashadu filayalil
Ya Pak. Alhamdulillah, dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini bentuk daripada kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kegiatan kita malam hari ini kita berharap mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buat cerita nih Pak, ini sudah diiringi sama tim hadroh yang sangat luar biasa nih Pak. Ini anak-anak bukan hanya melantunkan sholawat, tapi ini adalah manusia-manusia Quran Pak. Jadi maka hadirnya kita di sini mudah-mudahan termasuk bagian daripada keberkahan itu semua. Amin Allah. Biasa nih Pak, ini sudah ada yang sudah pernah 30 juz, kemudian setoran sama saya 18 juz. Ada yang sudah 15 juz, ada yang sudah 10 juz. Jadi orang kaleng-kaleng Pak yang main hadroh nih Pak. Jadi lisannya memang sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan hadirnya saya dan juga anak-anak di sini menambahkan daripada kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit promosi mawon Pak. Bukan ada sing golek mantu kan tapi mengko Pak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya masih semangat ya Pak? Lanjut apa nih? Lanjut ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya pada kesempatan Maulid yang penuh berkah ini juga kami sampaikan daripada pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara yang akan menyelamatkan dan 3 perkara yang akan menyengsarakan. Ini kata Nabi Pak, bukan kata saya. Jadi jenengan mau percaya atau enggak ya silakan. Jadi kata Nabi wasalasatun munjiyatun, 3 perkara yang akan menyelamatkan. Wa ammal munjiyatu fa khasyatullahu ta'ala fi sirri wa 'alaniyah. Jadi pesan Nabi yang pertama adalah yang akan menyelamatkan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terang. Jadi Nabi berpesan kepada kita agar selalu bersikap takut atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sedang sendiri atau bersama-sama. Kalau kita betul-betul mencontoh daripada ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali nih Pak. Banyak sekali. Nabi kita sama-sama tahu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau terus mempertahankan daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sering kita dengar bagaimana Nabi menunaikan daripada ibadah sunnah, sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasul, jenengan itu sudah dijamin masuk surga, nah kok ibadahnya sampai sebegitu semangatnya? Apa kata Nabi? Ini bentuk daripada rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang diberikan. Dan kita gimana ya? Nah kita ini kadang-kadang semangat ibadah, khusyuk sholat ketika dilihat orang. Tapi kalau pas sendirian, culit, satu detik rampung, 1 detik selesai. Benar ya Pak? Maka pentingnya kita ingat daripada mesti takut atau takwa dimanapun kita berada. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena saat ini banyak sekali Pak di media, di TV mungkin diberitakan ya Pak, karena tidak adanya ketakwaan di dalam hati, banyak sekali di
luar sana Pak, nyawa dihilangkan begitu saja. Betul Pak? Berita yang terbaru sekarang ini gitu Pak. Karena tidak ada ketakwaan di dalam hatinya, 5 tahun hidup bersama tanpa status pernikahan Pak. Karena tidak ada ketakwaan, akhirnya dimutilasi, ditata-tata kayak daging Pak. Ini kenapa? Karena tidak ada ketakwaan di dalam dirinya, baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama-sama. Betul Pak? Oleh karena itu mari Bapak Ibu rahimakumullah, kita tingkatkan sesuai temanya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan, kita didik keluarga kita, Pak, anak-anak kita, jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah melangkah, salah jalan, sehingga pada akhirnya apa? Menyesatkan. Maka ini pesan yang pertama nih Pak, bertakwa dalam keadaan sendiri ataupun bersama-sama. Penting Pak. Kalau tidak ada ketakwaan di dalam dirinya, di dalam diri kita ini Pak, mudah sekali kita melakukan hal-hal yang berbau maksiat, berbau dosa, yang semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi melalui momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara lainnya terus banyak mencari informasi, kalau santri yang ngaji ya, terus dibimbing agar tumbuh dalam hati kita rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang akan menyelamatkan, kata Nabi, wa qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap sederhana, macak sederhana ketika diuji oleh Allah miskin dan juga kaya. Jadi tetap sederhana, kita tetap sederhana, biasa-biasa aja lah. Dikasih kaya alhamdulillah, dikasih masih kekurangan ya alhamdulillah. Semua adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa kesederhanaan, gampang. Wis bacaannya sudah aneh-aneh, pamer kekayaan, pamer ke hartanya dengan bahasa-bahasa yang arogan. Ya ini yang akan mengakibatkan daripada kesengsaraan. Terus akhir contohnya loh. Maka pesan Nabi adalah agar kita selamat, maka punya sikap sederhana. Walau meskipun dalam keadaan tidak punya ataupun kaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga yang akan menyelamatkan, kata Nabi, wal adlu fir ridha wal ghadabi. Bersikap adil ketika dalam keadaan ridha dan juga marah. Adil, masih bisa adil dalam keadaan ridho, rela, dan juga keadaan marah. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin jabatan ataupun kekuasaan, kita itu tidak sewenang-wenang, kudu adil. Tidak condong 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya, kalau ngasih bantuan mungkin tidak condong ke saudaranya saja mungkin. Atau yang lainnya mesti adil. Nah ini wal adlu, adil ketika dalam ridho dan juga keadaan marah. Kalau pejabat ya mesti ngurmat rakyat. Kalau guru ya kudu ditiru lagi ditiru. Santri ya kudu manut ya. Seperti itu. Maka inilah yang akan selamat. Kalau pejabat mementingkan diri sendiri, ya akhirnya mengikuti hawa nafsunya, akhirnya
akhirnya tidak peduli lagi sama rakyatnya, korupsi, akhirnya dipenjara. Guru pun juga kayak gitu, kalau tidak bisa digugu dan ditiru repot. Mau dibawa kemana ini muridnya? Repot, bahaya. Santri pun begitu, kalau tidak ada rasa tawaduknya, manutnya sama guru, sama kiainya, juga masalah. Baik, maka hadirin rahimakumullah, tetap adil dalam keadaan ridha dan juga marah. Jadi tetap adil, bersikap sama dalam kondisi itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah 3 yang akan menyelamatkan daripada nanti kita di akhirat. Bukan hanya di akhirat, mungkin juga kita di dunia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di momentum Maulid Nabi ini kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya pesan Nabi 3 perkara yang akan menyengsarakan, 3 perkara yang akan menyusahkan. Yang pertama adalah wa amal muhlikatu fasyukhun syadid. Yakni yang pertama adalah bakhil yang berlebihan, medit, pelit. Nah ini akan menyusahkan, akan menyengsarakan. Wong politik angel Pak, harus dijalui sumbangan ora gelem, diajak gotong royong ndak mau dan sebagainya. Ini karena pelit, repot. Ya ini hal dia tidak menunaikan daripada haknya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia. Kepada manusia dia diberi kelebihan harta, semestinya di dalam hartanya itu ada sebagian harta kaum lainnya tapi tidak ditunaikan. Kemudian ada kewajiban juga kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga tidak ditunaikan. Nah ini Pak yang akan menyengsarakan. Ya, kita bisa tahu Pak, orang pelit itu gimana ya? Ya susah lah. Kalau diceritakan susah ya Pak. Kita aja lihatnya mulut ya Pak. Ini. Makanya ada kata orang pelit kuburannya sempit. Ya karena orang malas ngapain sih bantuin orang itu, nggak pernah bantu gitu. Ngapain nolongin dia, nggak pernah nolong, saking pelitnya. Ya. Nah ini, maka inilah pertama yang akan menyengsarakan. Maka hadirin rahimakumullah, momentum Maulid ini menjadikan pengingat kepada kita agar bisa bersikap lemah dan juga nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya deh Pak. Orang-orang terdahulu kita tahu Qarun nih Pak. Zaman saya miskin, minta doa sama Nabi Musa supaya jadi kaya. Loh, ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kaya. Tapi ketika kaya dimintain zakatnya enggak mau Pak. Sepeser pun enggak mau, sehingga pada akhirnya dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan seharta-hartanya. Makanya sebagian ada yang mengatakan itulah asal-asal usulnya harta karun itu Pak. Hartanya Qarun yang tenggelam dulu. Nah, ini. Dan banyak hal sebenarnya, banyak hal lain. Hadirin rahimahullah, maka kita berupaya semaksimal mungkin berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang tidak bakhil, tidak pelit dalam segala hal. Baik itu ranahnya manusia dan juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang akan menyengsarakan, yang akan menyusahkan adalah wahwa muttaba'un, orang yang selalu mengikuti daripada hawa nafsunya. Nafsunya diikuti terus. Ya nafsu apa aja, pokoknya nafsu yang bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat Bu? Ya, alhamdulillah. Makanya kata Imam Ghazali Pak, manusia itu ada 3 unsur. Manusia, di dalam manusia itu ada
terdapat tiga unsur di dalam manusia itu. Yang pertama adalah unsur setan. Unsur setan. Bagaimana unsur setan itu, Pak? Setan itu identik dengan panas. Makanya hawanya pengen luring-luringan, ngamuk, marah, senggol dikit bacok, Nah ini bisa jadi yang terdapat dalam dirinya adalah yang dominan unsur setan, panas. Iya. Makanya dicek. Ini aku kok begitu luring-luringan, ternyata kurang gajian ternyata. Bukan karena unsur setan, tapi unsur itu. Nah ini Pak. Kemudian yang kedua ada unsur hewani. Nah unsur hewani ini adalah yang selalu mengikuti keinginan nafsunya, baik itu nafsu makan ataupun nafsu beraninya. Nah ini. Nah makanya kalau dalam diri kita mungkin hawa dikit pengen mangan, ini ya. Bapak-bapaknya pengen wayo, nambah istri aja, Pak. Nah ini perlu dipertanyakan. Sunnah Rasul, Pak Ustaz, sunnah Rasulnya nanti dulu, Pak. Nabi itu poligami setelah istri Siti Khadijah meninggal. Jadi bapak-bapak kalau pengen poligami ibunya suruh mati dulu. Nah ini makanya kalau dalam diri kita itu hawanya mengedepankan nafsu saja, bisa jadi yang dominan dalam diri kita adalah unsur hewan. Hewan kan gitu ya Pak. Pikirannya pengen makan saja, pengennya kawin saja, situ aja. Nggak ada pikiran lainnya, nggak pikirin kerja, nggak pikirin anak. Karena misal kayak wedhus kayak si dingon ya makan sudah disediakan dan sebagainya. Itu yang kerjanya setiap hari. Maka dari itu Bapak Ibu rahimahullah, kalau dalam diri kita ada itu tadi dominannya, maka bisa jadi yang dominan dalam diri kita adalah unsur itu. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, ada unsur malaikat. Ini pembawaannya tenang, bijaksana, mengarahkan, membimbing, mengayomi dan sebagainya. Maka inilah unsur malaikat. Adem di bawahnya, kumpul sama si dia menenteramkan. Ketika kita melihat si dia adem hatinya. Nah ini bisa jadi yang ada di dalam kita itu adalah unsur malaikat. Maka ini Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi yang kedua tadi yang akan menyengsarakan adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, Pak. Kita bisa cek, Pak. Dari sejarah awal dulu kerajaan-kerajaan dulu hancur itu diantaranya karena mengikuti nafsunya. Gak pernah belajar, gak pernah ngaji, yang hanya mengikuti nafsunya. Glamor hidupnya, enak hidupnya, sudah pernah mau belajar bagaimana mengatur pemerintahan, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur diri sendiri agar lebih baik, tidak pernah. Sehingga pada akhirnya hancur, Pak. Kita bisa cek dulu sejarah-sejarah baik dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Umayyah. Mungkin tidak sampai sekarang sebagian orang hancur itu ketika dia mengedepankan hawa nafsu. Nah ini, maka Bapak Ibu rahimahullah, kita berupaya semaksimal mungkin mengkondisikan diri kita, mengontrol nafsu kita agar tidak menjadi salah satu penyebab penyengsaraan kita. Makanya hadirin rahimahullah, Nabi berpesan kepada para sahabat setelah perang Uhud, perang Badar, lupa itu. Nabi mengatakan kepada para sahabat, kita baru saja selesai perang kecil. Padahal perang yang begitu luar biasa, sering, bukan hanya harta benda tapi nyawa betul-betul ditaruhkan. Itu kata Nabi baru selesai.
sudah tenaga dikeluarkan, nyawa pun sebagian melayang, tapi baru dikatakan perang kecil, kata Nabi. Terus apa ya Nabi? Ternyata perang melawan hawa nafsu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita berupaya sekali lagi momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini momentum untuk mengingatkan kepada kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak tersesat jalan. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang terakhir, yang ketiga yang akan menyengsarakan adalah kata Nabi wa ijazul mar'i bi nafsi, ujub terhadap dirinya sendiri, lupa terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Merasa bangga terhadap dirinya, merasa paling hebat daripada lainnya, tidak butuh daripada nasihat orang lain, tidak butuh masukan-masukan daripada orang lain karena merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, dan lupa kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak lepas, Pak Bu, kita tidak lepas daripada semua yang kita rasakan, baik apa saja, itu semua adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi momentum Maulid ini menjadikan momen untuk mengingatkan kepada kita, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadirin rahimakumullah, kesimpulannya apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, kita mesti bergembira atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kegembiraan kita, kecintaan kita, kesenangan kita, ini bagian daripada wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berpesan 3 perkara yang akan menyelamatkan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendiri dan juga bersama-sama. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Ini boleh. Yang kedua adalah bersikap sederhana ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, miskin dan juga kaya. Kemudian yang ketiga yang akan menyelamatkan, kata Nabi, adalah bersikap adil. Bersikap adil ketika kita dalam keadaan marah dan juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga 3 perkara pesan Nabi yang akan menyengsarakan. Yang pertama adalah pelit yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, dan yang terakhir mementingkan diri sendiri sampai lupa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini sekali lagi menjadikan salah satu wasilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita betul-betul diselamatkan baik di dunia dan akhirat. Ini kita doakan. Al-Fatihah.
Allahumma anzil rahmah wal afiyah wal sihah wal quwwah wal barakah fid din wad dunya wal akhirah bi barakati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin aqibata fid umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira وولدا صالحا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا يا الله، سلم في ديننا وسلم قلوبنا من صفات الكبرياء والرياء والعجب والسمعة والنميمة والغيبة وسوء الظن. اجعل قلوبا مطمئنة وخشوعا وتضرعا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustaz Amirul Mukminin S.A. Semoga materi yang telah disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal untuk amal soleh di akhirat. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenanlah kami di sini mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kami menutup acara ini, izinkanlah kami untuk memberikan sedikit pantun. Untuk itu, minta tolong pada Bapak Ibu untuk menjawab dengan kata cakep. Bunga melati harum mewangi. Tumbuh subur di taman desa. Terima kasih hadirin yang hadir hari ini. Semoga kita jumpa di acara berikutnya. Marilah bersama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian, boleh para peserta untuk melaksanakan foto bersama.